Moms, assalamualaikum, welcome back to my channel. Di video ini aku mau bahas masih seputar bayi pastinya, tapi aku akan fokus pada pemberian ASI dan satu merek ASI booster juga, dan juga pengalaman aku menyusui anakku selama hampir 2 tahun ini. Nah, kalau ada yang bilang di kolom komentar, ini kayaknya di endorse nih. Nah, tapi bukan berarti aku nggak nyobain dulu atau nggak ngerasain sendiri gimana hasilnya oke atau enggak nih sebelum aku kasih tahu ke moms yang ada di rumah, karena nggak mungkin dong aku ngasih tahu infoin suatu produk yang nggak baik apalagi berhubungan sama baby. Buat moms yang di sini udah follow aku di Instagram, pasti beberapa hari yang lalu pernah lihat ya di Instastory aku kalau aku ngasih tahu, aku share di Instagram Story aku lagi nyobain produk ASI booster merek Mam Uung nih. Nah, kenapa sih baru pakai ASI booster sekarang di saat anakku udah 21 bulan umurnya, udah proses menyapih ya, udah mau 2 tahun. Nah, jadi disinilah menurut aku ASI booster itu diperlukan gitu kan, di saat jumlah ASInya udah seret, itulah dimana kita butuh booster. Nah, selain itu juga di saat-saat terakhir nih kita menuju nyapi, disitulah kita harus kasih kualitas ASI yang terbaik untuk anak kita. Anakku sekarang kalau siang itu nyusunya cuma bangun tidur pagi ya, mungkin dia haus bangun tidur, terus sama sebelum tidur siang. Nah, dia itu masih harus nyusu dulu sih baru bisa tidur anaknya. Dan kalau malam itu sebelum tidur malam pastinya, dan kalau tengah malam itu paling kebangunnya cuma 1 kali atau paling baik 2 kali lah, malah pernah nggak bangun sama sekali. Nah, itulah kenapa produksi ASInya itu udah menurun banget ya, alias seret banget, karena ASI itu kan tergantung demand-nya juga, jadi supply demand gitu, tergantung seberapa sering anaknya minta atau demand, dan sebanyak itulah payudara akan mensuplai ASI. Nah, jadi karena sekarang udah jarang-jarang banget, jadi makanya produksinya itu sedikit. Kalau mau sering ya pastinya harus di BF terus, kayak masih awal-awal menyusui dulu ya, awal-awal lahir, atau ya sering pumping terus, rajin-rajin pumping. Nah, sekarang pun nyusuinnya itu tuh posisinya udah akrobat lah, udah aduh gampang banget ke distract, pokoknya udah nggak kondusif lagi. Jadi beda banget sama dulu waktu pas baru-baru lahir, itu kan masih full banget ya payudaranya dan ASInya tuh pokoknya deres banget. Sekarang tuh beda banget. Oh ya nih, ngomong-ngomong soal nyusu sebelum tidur, jadi aku baca dari beberapa artikel ya dari website Mom and Baby gitu. Ini aku baru tahu juga setelah hampir 2 tahun nyusuin. Jadi tubuh manusia itu menghasilkan hormon yang berbeda saat siang dan malam. Begitu juga dengan ibu menyusui, jadi hormonnya itu masuk juga ke dalam ASInya. Jadi pada saat siang itu tubuh manusia menghasilkan hormon kortisol namanya. Tolong dikoreksi ya kalau aku yang salah. Hormon kortisol yang memberikan energi untuk kita beraktivitas gitu, yang menyediakan energi. Nah, sedangkan kalau malam itu tubuh kita menghasilkan hormon melatonin yang membantu untuk meningkatkan kualitas tidur. Jadi kalau ibu yang bekerja dan harus pumping, disarankan untuk memberikan susu ASI perah sesuai dengan jam memerahnya. Jadi kalau misalnya ASI perahnya itu diperah pada saat malam, jadi ASInya itu dikasihnya pada saat anak mau tidur malam juga. Jadi inilah kenapa dalam beberapa kasus banyak anak-anak yang kalau malam kok malah aktif ya. Jadi mungkin ternyata karena ASI perah yang dikasih itu adalah ASI perah yang dihasilkan waktu siang, dimana di dalamnya itu ada hormon kortisol yang menyediakan energi tadi. Jadi nggak heran kalau anaknya itu malah aktif di malam hari. Jadi jangan lupa untuk label kantong ASInya ya, jam berapa diperahnya, jadi dikasihnya sesuai sama saat memerahnya. Nah, ini juga berhubungan dengan yang aku alami selama aku mengkonsumsi ASI booster dari Mam Uung ini. Nah, namanya juga booster, dia itu fungsinya untuk mensupport, tapi supply dan demand-nya tetap berlaku, jadi tergantung sama anaknya. Nah, aku pertama kali nyobain ini tanggal 15 September dan hari ini tanggal 23 September. Jadi aku minum ini setiap hari 2 kali sehari, dan sekali minumnya itu 2 kapsul. Jadi 1 botol ini isinya 60 kapsul dan 2 ini untuk 1 bulan berarti ya.
By the way, ini kapsul ya bentuknya, jadi praktis banget, bisa diminum kapanpun, dimanapun, dan ini juga di dalam botol kayak gini, jadi gampang untuk dimasukin ke tas. Coba absen dulu dong Mams. Di sini siapa yang udah pernah dengar tentang produk Mam Uung ini atau mungkin udah pernah nyoba? Yuk kita sharing-sharing di kolom komentar. Jadi kita saling menyemangati juga sesama ibu untuk sampai lulus nih menyusui selama 2 tahun. Nah, di 3 hari pertama itu belum ada efek apa-apa maupun peningkatan kuantitas juga. Nah, tapi di hari keempat itu aku mulai ngerasain adanya peningkatan kuantitas lah ya. Jadi kayak kerasa lah agak lebih berisi dikit payudaranya, dan durasi anakku nyusu itu juga sedikit lebih lama dari biasanya. Nah, kalau dibilang yang full banget sampai yang bengkak terus netes-netes itu enggak lah, itu kayak dulu sih waktu awal-awal, tapi sekarang enggak kayak gitu. Dan itu berlanjut sampai hari ini hari ke-8 itu rasanya masih sama ya. Kayak sedikit lebih berisi, apalagi di waktu malam kan, karena dia paling cuma sekali nyusunya. Nah, kalau kualitas atau konsistensinya gimana nih? Kental-kental kayak puding gitu kah? Atau warnanya kuning kah? Atau putih kah? Gitu kan. Nah, jadi Mams, kekentalan, konsistensi ASI itu ataupun warnanya itu tergantung durasi mompanya, hind milk, for milknya, terus juga tergantung dari hormon Mamsnya juga gitu. Jadi selama itu nggak mempengaruhi ke berat badan babynya atau tinggi badan babynya, itu masih nggak masalah sih, selama nggak warnanya pink ya. Kalau kayak pink itu berarti udah ada masalah, berarti ada pendarahan atau mungkin putingnya itu lecet. Nah, balik lagi ke pertanyaan yang tadi, kebetulan aku nggak pumping ya, jadi aku nggak bisa lihat juga konsistensinya dan warnanya seperti apa. Tapi 2 hari atau 3 hari yang lalu itu aku mulai semenjak kuantitasnya juga nambah, anakku tuh tidurnya lebih nyenyak, jadi kayak lebih lama gitu. Jadi kalau misalnya siang itu kayak cuma 30 menit, ini tuh bisa sejam lebih, dan kalau malam itu tuh paling kebangunnya cuma sekali. Jadi aku cari-cari tahu sendiri, aku browsing-browsing, terus aku juga nanya konsultasi ke CS-nya Mam Uung. By the way, kalian tuh bisa konsultasi gratis 24 jam seputar, mau nanya seputar pemberian ASI untuk produknya sendiri, atau ya curhat-curhat aja lah ya. Itu pasti ntar dijawab sama CS-nya Mam Uung. Oke. Anyway, jadi aku nanya, ternyata tuh itu berpengaruh. Jadi ternyata itu ada salah satu tanda dimana kalau ASI aku tuh berkualitas dan lebih sehat. Jadi anak tuh tidurnya lebih pules, lebih lama, dan juga lebih nyenyak. Nah, kok bisa sih? Jadi ASI booster Mam Uung ini salah satu ingredientsnya itu adalah daun kelor yang emang udah terbukti ya. Jadi ASI booster alami, dan ditambah juga dia itu ada ekstrak ikan gabus ya, yang proteinnya itu tinggi banget, yang bisa membantu untuk memulihkan pasca luka, misalnya luka melahirkan, luka jahitan, atau luka operasi sesar dan luka-luka lainnya. Oh iya, selain bisa dikonsumsi sama ibunya, kapsul Mam Uung ini juga bisa dimasukkan ke dalam makanan empasi si anak, dengan harapan bisa menambah nafsu makan anaknya. Nah, jadi jangan khawatir, karena ini udah ada label halalnya, udah lulus BPOM juga, dan bersertifikasi natural products. Sebelum aku konsumsi ini, aku juga baca-baca dulu nih reviewnya, terus nonton juga Instagram stories di Instagramnya mamuung.id, karena di Instagramnya itu juga banyak banget info edukasi seputar menyusui ya, karena Mam Uung itu sangat mendukung ibu-ibu untuk mengasihi lulus sampai 2 tahun. Jadi kalau Mams mau nyobain, mau beli, itu bisa lewat Shopee. Dan ternyata aku baru tahu juga Mam Uung ini adalah ASI booster terlaris loh di Shopee. Jadi bikin aku makin yakin untuk cobain ASI booster dari Mam Uung ini. Nanti link Shopee-nya aku taruh di bawah ya. Nah, itu dia tadi Mams pengalaman menyusui aku. Ada beberapa tips juga, dan ulasan aku setelah ini hari ke-8 aku mengkonsumsi ASI booster Mam Uung ini. So Mams, semangat yuk untuk mengasihi lulus sampai 2 tahun karena ASI yang berkualitas itu adalah bekal anak yang cerdas. Jadi, sampai ketemu di video berikutnya ya.